Oke, yang sudah bergabung di sini ada 4 orang, 5 dengan saya. Ya, ini ada siapa saja ini. Bentar, nggak terbiasa pakai Microsoft Teams ya, ini ya. Partisipannya mana ini? Oh, ini ada yang sudah bergabung yaitu Neng Tesa, Andri BDI, kemudian Cornelius, Novanto, Fitrotul Kamilah Sekiah ya. Oke, nanti penjelasan dulu ya. Jadi penjelasan di aktivitas 1, aktivitas 2, 3, terus kemudian nanti baru nanti prakteknya ya, membantu praktek untuk ini apa itu tugas ya. Tadi saya lihat tugasnya sudah ada berapa itu 3 orang tadi ya. Tugasnya sudah ada 3 orang yang mengumpulkan tadi. Oke, apakah sudah kelihatan slide-nya? Ya Pak, sudah. Sudah ya. Oke. Jadi perkenalan dulu ya, nama saya Rusito ya. Tinggal di Semarang ya. Untuk apa itu sehari-harinya kerjanya di Universitas Sains dan Teknologi Semarang atau STEKOM ya. Terus ini baru bergabung menjadi tutor ya, tutor atau ya istilahnya tutor ya. Atau kalau di universitas yang lain ini eh, apa itu dosen 1, 2. Biasanya kan ada tim teaching ya. Satu mata kuliah itu diambil oleh 3, bisa 2 gitu ya, nanti menjadi tim teaching ya. Loh, kok mati? Bentar, masih agak. Oke. Oke, ini tak screenshot dulu ya untuk laporan. Bentar. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya untuk bergabung. Nah, oke, kita langsung saja. Jadi pada ini modelnya aktivitas belajar, ada aktivitas belajar 1 ya. Jadi ini awal sekali kan, arsitektur, sejarah, standarisasi, dan tren ya. Oke. Oke, nah mungkin ini sudah sering mendengar ya, sering mendengar tentang arsitektur TCP IP ya. Kalau singkatannya Transmission Control Protocol atau TCP ya, IP-nya itu Internet Protocol. Ini kalau di ini ya arsitektur internet ya, tapi ada eh, arsitektur yang lain loh ya. Ini tidak hanya satu yang digunakan di apa itu internet. Ada yang namanya SPX, IP, IPX ya. Kalau di jaringan Apple dulunya ya. Dan masih ada juga lainnya karena
Internet itu awalnya kan tidak ini ya, tidak tiba-tiba terus menggunakan TCP/IP itu tidak, tapi awalnya kan perkembangannya beda-beda. Ada yang di jaringan Apple, ada yang dulu itu namanya Apranet ya. Ini Apranet itu project ya, project yang apa ini dikembangkan oleh militer. Sebelumnya namanya Milnet ya. Oke, nah Apranet nama projectnya dikembangkan oleh DARPA. Nah, DARPA itu Defense Advanced Research Agency atau itu proyeknya kalau di pendidikan ya Kementerian Riset gitu. Tapi kalau di militer di Amerika itu DARPA ya gitu ya. Nah protokolnya ini ya, protokolnya TCP/IP terbentuk dari dua komponen yaitu Transmission Control Protocol, ini TCP dan IP. IP ini nanti ada bahasan sendiri ya. IP address. IP address itu sekarang ada versi 2, yaitu versi 4 dan versi 6 ya. Kalau yang versi 4 itu sebenarnya 4 bagian ya. Ada 4 bagian, satu bagian 8 bit biner. Nanti dikonversi ke ini bilangan desimal ya gitu ya. Misalkan kelas C ya 192, 168. Terus 1 gitu ya. Oke, ini mengenai IP nanti kita bahas lagi pembahasan sampai di web berikut ya. Karena ini kan sebenarnya ini nanti ini setengah ini nanti teori, nanti setengah lagi praktek gitu ya. Oke, nah ini internet networking ya. Nah, internet networking kalau sekarang yang nyebutnya internet lah gitu ya. Nah, internet networking atau internet. TCP/IP itu membangun suatu koneksi antar jaringan atau network ya. Yang dimaksud dengan network atau disebut dengan apa ini ya? Jaringan kalau bahasa Indonesia kalau network gitu. Ya, network itu suatu sekumpulan ya, sekumpulan jaringan ini dikelompokkan berdasarkan IP-nya itu. Kalau di kelas C itu ini 3 oktet pertama ya. Misalkan 192, 168, 1, 0 ada 4 bagian kan IP itu. Itu di jaringan namanya jaringan atau network. Nah, jaringan sekumpulan berarti. Jadi antar kumpulan itu, ya antar kumpulan, misalkan ini contoh ini ya, network 1, network 2, ini tidak bisa langsung ya dikoneksikan. Nah, ini harus ada alat namanya router. Ya, router ini menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Ya, nanti baru bisa ya ini ya. Oke. Atau di sini ya. Ini ada network 1, network 2. Ini kalau ada 3. Nah, tetapi nanti dalam prakteknya ya tentu saja enggak. Ini di sini punya 4 Ethernet atau 2 Ethernet ya routernya ya. Nah, itu di situ apa namanya bisa dihubungkan lagi. Kalau ini contoh ini dua port gitu ya atau 2 Ethernet kalau pakai jaringan Ethernet. Nah, oke. Terus kemudian, nah ini untuk identifikasi. Ya, di sini tadi ada IP address, ini nomor jaringan, misalkan itu untuk 3 apa ya, 3 untuk orek-orek mana ini ya. Bentar. Ini ada yang. Oke, jadi ini misalkan 192, 168, 1. Ya, yang belakangnya nomor host ya, di depannya jaringan. Oke, host itu bisa juga memiliki beberapa perangkat atau interface ya. Kalau komputer kan hanya satu ya interface-nya untuk jaringannya ya. Ya bisa dikasih 2 sih. Itu biasanya server. Untuk server itu bisa dikasih 2, 3 gitu ya. Jadi satu untuk IP public, satunya untuk IP lokal gitu ya.
Jadi router ini setiap interface harus memiliki IP address yang unik. Jadi IP ini ya kayak alamat lah ya, alamat kalau rumah. Unik tidak kembar ya. Nah, itu kan bilangan biner ya, sepanjang 4 bagian berarti 8 bit kali 3. Kali 4, sorry. Ada 24 bit ya. Nah, itu kalau dikombinasikan berarti kan 2 pangkat 24. Nah, itu berarti ada 4 miliar lebih lah ya, ya untuk IP address versi 4 gitu ya. Oke. Nah, ini lapisan pada protokol TCP/IP. Ada lapisan yang model OSI, ada yang model TCP/IP. Tapi intinya hampir sama ya. Kalau di OSI layer kan ada 7 ya, 7 lapisan. Nah, tapi kalau di lapisan protokolnya hanya ada penggabungan. Misalkan di sini ya, fisikal dan data link nanti digabung gitu ya. Nah, ini kalau di TCP/IP ada layer aplikasi, layer transport, terus layer internet work, kemudian ini untuk interface-nya ya. Ini ada chat, ada chat apa ini sebentar. Ya, udah ya. Masih agak agak bingung untuk menjalankan tim, biasanya pakai Zoom ya. Oke, jadi ini aplikasi ya. Aplikasi itu yang kita pakai itu loh ya. Yang kita pakai misalkan akan browsing HTTP ya gitu. Berarti aplikasi HTTP ya gitu ya. Terus mau ngirim email ya, ada aplikasi untuk email, ada POP3 ya, SMTP ya gitu ya. Terus mau transfer file pakai aplikasi FTP gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, sedangkan IP address itu di sini letaknya. Ada IP, ada ICMP ya. Ini ICMP ini paket yang digunakan untuk biasanya untuk ping ya, tes koneksi. Ini namanya paket ICMP. Jadi dikirim ping misalkan alamat IP-nya ke tujuan, nanti balik lagi ya. Kalau ARP ini berdasarkan MAC address. Kalau ini kan berdasarkan IP ya. Ini berdasarkan MAC address nih ARP. Nah, ini yang ini network interface ini adalah untuk hardware ya. Kabel nancep, wireless itu di sini ya. Oke, nah ini di aplikasi TCP/IP. Jadi level tertinggi dari TCP/IP adalah layer aplikasi tadi yang paling atas ya. Nah, ini dia itu di layar itu melakukan komunikasi sehingga dapat berinteraksi ya dengan pengguna gitu kan. Penggunanya ya kita gitu, misalkan mau HTTP ya berarti untuk browsing gitu ya. Terus karakteristik dari protokol aplikasi antara lain, nah ini program aplikasi dibuat oleh pengguna atau aplikasi standar dari produk TCP/IP. Tapi kebanyakan sekarang aplikasi jalan pakai TCP/IP. Misalkan untuk database juga ini saya rasa ini ya pakai. Misalkan database-nya di server A gitu ya, mau kita akses ini juga komunikasinya TCP/IP. Mau telnet juga ini TCP/IP gitu ya. Nah, ini sudah standar ya. Nah, ini ada telnet. Telnet itu ketika kita meremote ya, versi secure-nya kan ada SS ya. Jadi misalkan punya server Linux gitu ya di kantor gitu. Kita remote dari rumah ya. Di remote dari rumah ini dengan telnet ya, dengan telnet ini. Nah, kemudian mau transfer file ya ke server gitu ya. Juga pakai FTP.
Ada FTP server, FTP client. Kalau PC client dari saya, dari si pemakai, misalkan pakai FTP client Mozilla WS FTP itu bisa ya, mau transfer file ke server. Nah ini SMTP untuk email ya. Terus ini juga menggunakan TCP atau DP. Nah ini arsitekturnya adalah client server. Ya. Oke, selanjutnya ini catnya apa ini? Origin tidak off cam ya, ya oke. Oke, ini ada apa ini ada bridge router gateway ya. Ini suatu alat ya. Tapi kadang ini jadi satu ya. Bridge itu sebenarnya sama kayak router, cuman dia menghubungkan dua tipe jaringan yang berbeda ya. Misalkan fiber optik, UTP atau fiber optik dengan apa itu? Dengan wireless gitu. Jadi bisa saja satu alat fungsinya sebagai bridge, sebagai router, sebagai gateway, itu bisa. Ya, ini bridge menghubungkan jaringan pada layar network di interface ini ya. Layar network interface yang dikirim apa frame. Nah, pada jaringan itu, pada sisi fisikal ya, pada layar paling bawah fisikal itu bentuk yang ditransfer adalah bit. Ya 0101 gitu ya, tapi naik lagi nanti bisa frame ya. Jadi frame itu juga jenisnya banyak ya, tergantung dari teknologinya. Jadi data itu Anda ngirim ngirim email gitu, satu gelondong Microsoft Word itu ya. Itu tidak satu gelondong itu, tapi dipecah-pecah ya datanya di bentuk frame. Nah ini tergantung nanti teknologi yang digunakan, Ethernet 1 atau 2 itu, itu frame-nya biasanya teknologinya beda ya. Ini kapasitas yang dikirim. Nah, itu juga sebagai MAC relay. Ya. Terus apa itu bridge juga itu dapat mendeteksi IP. Ya. Nah, kalau jadi IP tidak akan diawasi oleh bridge dan langsung cross ke host yang dituju. Nah, ini tidak mempunyai fungsi firewall ya. Nah, kalau firewall itu ini ya, bisa menyaring ya atau pos keamanan ya. Siapa yang boleh lewat, boleh tidak. Nah, ini tugasnya di router ada firewallnya. Oke, kalau router berfungsi menghubungkan jaringan pada layar internet box dan mengarahkan jalur paket data gitu ya, antar jaringan. Nah, router itu kan rute gitu ya. Kalau perutuan berarti routing ya. Nanti tugasnya melakukan perutuan ya. Jadi router itu memilih jaringan yang atau jalur yang terbaik, tercepat lah gitu ya. Kalau misalkan pendek tapi itu sedang sibuk ya tidak dilewatkan situ. Nah, di router itu nanti ada algoritmanya ya, bisa dengan algoritma Pilford ya yang terkenal itu ya. Dan nanti ada static routing, dynamic routing ya, terus ada interior protocol routing ya. Nah, ini ada algoritmanya. Oke, nah dikarenakan router tidak transparan terhadap IP, maka router akan meneruskan paket berdasarkan alamat IP dari data. Jadi kalau di jaringan itu yang umum pasti ada source ya, source destinasi. Source itu sumber, destinasi tujuan. Ya. Terus gateway berfungsi menghubungkan jaringan pada layar di atas router. Itu gerbang. Jadi kalau dalam satu jaringan ini mau keluar segmen, ya itu harus lewat ini gateway. Oke, nah ini kalau kita lihat sejarahnya tadi yang saya jelaskan ada Apranet ini project dari DARPA, dari Terus ada NFS Net, ya.
Terus baru nanti setelah ini dapat terhubung di tahun 90-an baru ini ya, internet digunakan secara komersial ya. Nah, karena berbagai ini ya, berbagai model atau berbagai apa ya, eh, berbagai macam vendor ya. Jadi awalnya kan sendiri-sendiri ya. Makanya harus ada OSI Open System Interconnection yang digunakan seluruh dunia, yaitu namanya model referensi dari Open System Interconnection atau model OSI. Ya. Oke, oke, oke. Ini yang apa itu standar TCP/IP. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan tidak? Layarnya masih tampil ya? Masih tampil atau tidak? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Nah, sekarang ini kalau dulu bandwidth 10 megabit udah bagus ya gitu ya. Mungkin pada waktu Anda masih SD ya gitu ya. Awal-awal awal dulu malah ini ya baru nggak sampai 1 Mbps ya. Yang ISP ini Telkomnet instan itu dulu ya. Tapi sekarang kan udah 3 ya. Nah, kebanyakan sekarang itu misalkan sekarang Anda sudah punya langganan ISP misalkan sampai 1 giga Ethernet ya. Tetapi teknologi yang Anda gunakan kabel UTP-nya masih yang Cat5 gitu ya, kategori Cat5. Nah, itu berarti dia hanya mampu secara teori 100 Mbps. Ya, belum mendukung yang apa itu giga Ethernet ya. Maka nanti perlu di-upgrade ya jaringannya. Baik pakai fiber ataupun kategori Cat6 itu yang mendukung giga Ethernet ya. Oke, ini aplikasi multimedia juga sekarang ini. Jadi dengan adanya internet itu, awalnya kan memang jaringan, terus internet merevolusi industri ya. Misalkan sekarang perusahaan tidak butuh luas pabrik yang besar, itu nggak perlu ya. Sekarang dengan internet itu merevolusi industri. Contoh, misalkan Gojek itu tidak punya motor, tidak punya transportasi, tapi dia berkantornya secara virtual. Terus hotel juga ada Traveloka dan lain-lain. Nah, multimedia, film, ya nonton film, nonton sepak bola, sekarang internet semua. Jadi ini merevolusi ya, merevolusi pola pekerjaan juga ya. Terus ini wireless ya, wireless internet. Nah, kalau di LAN ada wireless LAN ya. Wireless internet ya dengan jaringan ini ya sekarang 4G, 5G gitu ya. Oke, itu yang untuk aktivitas 1 ya, penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Oke, jadi nanti ini teori dulu ya sekali lagi ya. Nanti baru ke praktek ya. Oke, saya jelaskan lagi kalau tidak ada pertanyaan ya. Oke, di aktivitas belajar. Oh, ini kalau di sini nyebutnya aktivitas belajar ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke aktivitas kedua ya. Bukan yang kedua. Aktivitas belajar 2. Model, oh ini membahas OSI ya ini ya. Oh ya ini Anda semester berapa sih ini?
Semester berapa? 3, Pak. 3 ya, berarti tahun kemarin ya masuknya ya. Tahun kemarin. Oke, ini sama kalau di prok di saya di sistem komputer TI juga ini. Tapi namanya komunikasi data dan jaringan komputer ya. Nah, nanti ada jaringan komputer 1, 2. Oke, kita belajar lagi mengenai model OSI ya. Oke, nah, ini OSI layer. Ini juga sudah saya jawab ya. Di mana itu? Di forum ya. Di forumnya sudah saya jawab. Jadi OSI adalah referensi komunikasi dari ini, Open System Interconnection. Nah, ini kayak inilah ya, apa itu? Kumpulan kayak standar yang lain ya. Kalau di jaringan biasanya IEEE ya. Contoh di wireless itu IEEE 802.11. Nah, kalau ini kalau ada lagi ini standar OSI ya. Nah, jadi kan karena vendor-vendor yang berbeda ya. Awalnya kan pabrik atau supplier pabrikan komputer itu kan beda-beda. Nah, kalau nanti dia membuat sendiri-sendiri ya tidak bisa terkomunikasi dengan pabrikan lain gitu ya. IBM buat sendiri, terus Microsoft buat sendiri, nanti ya kacau ya. Maka ini perlu suatu standar ya, suatu standar yang digunakan bersama-sama. Nah, model OSI ini ada 7 lapisan ya. Dari layer yang paling atas 7 ini aplikasi, 6, 5. Jadi di layar ini itu tugasnya adalah apa itu membentuk layanan service ya, layanan terusnya 7 itu layar presentasi ya. Sedangkan di bawahnya ini untuk orientasi end to end ya, koneksi. Misalkan layar 1 fisikal ya, nanti itu untuk berupa fisik, kabel, konektor kelihatan ya. Tapi kalau sudah data kan nggak kelihatan. Nah, ini data layar 2, 3, 4 ya. Nah, ini lapisannya ada 7 ya. Oke, ini layar fisik ya, physical layer pertama. Ini fisik, bentuknya fisik. Ya ada kabel, ada apa ini encoding ya, ada apa itu yang di ini network card interface ya. Terus kemudian layer kedua, layer data link ya. Nah, ini pengiriman data interface yang berbeda. Ini misalkan kalau di Ethernet kabel 802.3 standar IEEE ya. Nah, ini menuju Highland data link control ya. Ini contoh ya. Ada frame relay ini bentuk data ya. Terus asynchronous transfer mode ya. Dan lain-lain ya ini. Ini juga aturan-aturan ya. Jadi mau koneksi data juga banyak aturannya gitu ya. Terus layer network. Ini layer network mendefinisikan pengiriman data dari end to end ya, ujung ke ujung untuk melakukan pengiriman. IP di sini ya, IP di layer 3. Nah, terus ini transport. Ini kalau tugasnya adalah multiplexing terhadap data yang datang atau memperbaiki error gitu ya. Nah, contohnya TCP ya. Dan SPX ya tadi ada yang saya jelaskan ada SPX, IPX ya. Terus ada TCP, IP. Terus layar sesi atau layar session ini mengontrol atau mengakhiri suatu percakapan sesinya gitu ya. Terus presentation itu atau presentasi layar 6 ini mempresentasikan dari namanya udah tahu ya. Misalkan dari data yang dikirim itu kan bit ya.
kalau di ASCII itu American Standard Code Informasi Interchange untuk tag ya. Nah, untuk tag itu misal huruf A. Jadi di keyboard itu ada standarnya ya keyboard itu ya. Keyboard huruf A itu bitnya berapa? 8 bit ya. Terus apa ini? Huruf B ya berapa? Angka 9, karakter lain berapa? Itu diterjemahkan dalam ASCII ini. Jadi sebelum kita baca, misalkan huruf A, kata saya gitu ya kan, itu S-nya bitnya berapa, A-nya berapa, itu namanya ASCII. Tapi kalau gambar beda lagi ya. Gambar itu ada apa itu namanya konversi. Kalau gambar kan piksel ya, piksel kan warna, dan warna itu dikonversi juga. Terus kalau video itu frame, itu kan beda-beda ya. Tapi yang umum ini ASCII ya. Nah setelah ini apa itu di sini layar terbaca atau dilihat gitu ya, dinaikkan lagi ke layar 7 ya. Ini bisa kita nikmati, misalkan kita bisa baca di laman web ya, bentuknya huruf A, huruf B gitu ya. Ini layanan ya, aplikasi ini berupa telnet ya, atau HTTP, FTP, www ya. Ini bisa kita rasakan di sini, di layar aplikasi. Oke, terus interaksi antar layer pada OSI. Jadi proses bagaimana komputer berinteraksi dengan menggunakan layar pada OSI. Ini ada dua fungsi umum. Ya, jadi tiap layar memberikan layanan pada layar di atasnya sesuai dengan spesifikasi protokolnya ya. Terus tiap layar mengirimkan informasi komunikasi melalui software dan hardware yang sama antar komputer. Terus interaksi antar layar pada OSI. Jadi sebuah data itu dibuat oleh aplikasi pada OS A. Nah, misalkan Anda mengetikkan huruf A untuk dikirim ke WA ya. Jadi contohnya atau menulis email ya. Pada tiap layar ditambahkan header, dilanjutkan ke layar berikut. Nah, contoh pada layar transport menyalurkan data headernya. Nanti ini ada animasinya, coba saya tunjukkan ya. Terus setelah aplikasi dimuat, software dan hardware pada komputer menambahkan header dan trailernya ya. Ini dari asalnya dari mana gitu ya? Dari layar keberapa? Nah, terus pada layar fisikal menggunakan media untuk mengirimkan sinyal. Ini ditransfer ke menjadi biner ya. Nah, oke. Ini dari sisi pengirim ya. Dari sisi sumbernya atau source. Untuk sisi penerima atau destinationnya. Nah, ini gambarnya mana ya? Oh ya, ini ada gambarnya. Oke, jadi USB mulai mengatur interaksi antar layar pada USB ya. Gambar 34 ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, dikasih ini ya, tempel-tempeli data ya. Ketika kita ngirim, ini email gitu, ini data bentuknya ngirim Word gitu ya. Terus di presentasi diterjemahkan, kalau tulisan ya pakai apa itu ASCII atau gambar ya diterjemahkan pixel bit gitu ya. Terus ini session, ini baru ditempel ini ya sampai dengan fisikal. Terus baru dikirim ke media. Medianya apa gitu ya? Medianya bisa jaringan, kabel ya, atau wireless, atau pakai internet satelit, ataupun apa itu seluler ya. Terus dikirim melalui media, ini diterima ke fisikal naik ya. Jadi ini di email lagi, maka ini kan komplit ya. Terus ini dilepas satu-satu. Baru si penerima ini bisa menerima di sini ya. Oke, ini data enkapsulasi. Jadi langkah-langkah untuk melakukan data enkapsulasi dapat dijabarkan. Langkah 1, membuat data. Contoh tadi ketika mengirim email, memiliki data untuk dikirim.
Word gitu ya. Terus langkah 2 pakai data ditransportasikan ya. Artinya pada layer transport ditambahkan header, dimasukkan data di balik header. Nah, ini berbentuk L4 PDU ya. Terus ditambahkan alamat tujuan. Ini mau dikirim kemana gitu ya. Terus langkah 4 alamat tambahkan alamat tujuan pada layer di data link ya. Ada headernya, kemudian mendapatkan trailer setelahnya, dan di sini terbentuk L2 PDU ya. Nah, ini terus ditransmit bit per bit ya. Oke. Nah, itu untuk oscillator. Nanti saya tunjukkan gambarnya aja biar lebih mudah memahami ya. Nah, kalau kita bandingkan antara oscillator dan TCP/IP ya. Nah, ini kalau di TCP/IP itu aplikasi presentasi sesi itu jadi satu di dalam layar aplikasi. Nah, kalau transport tetap ya TCP UDP dan network IP, ada ICMP di sini semua ya, protokol-protokol ya. Terus data link fisikal ini dijadikan satu kalau pada layar TCP/IP atau namanya network interface ya. Oke, itu untuk apa namanya tentang OSI ya. Coba saya tunjukkan aja ya OSI. Nah, oke. Tes masih bisa dengar ya. Oke, sebentar ini ya. Ya, Pak. Saya ilustrasikan ya. Oke, OSI layer ya, OSI layer ini. Oke, semuanya aja. Oke, jadi ini eh, komputer A ya, dari atas kan. Ini datanya ya. Jadi berupa apa gitu ya. Nah, ini komputer A tidak mengirim ke komputer D kan gitu ya. Nah, misalkan ini komputer A, ini datanya berupa data. Jadi di sini di 3 layer aplikasi presentasi session itu data. Nah, terus di layer transport datanya berupa segmen ya. Nah, segmen. Terus di layer itu paket. Nah, kalau di data link ini berupa frame. Nah, jadi data udah dipotong-potong ya gitu ya. Terus di layer fisikal itu adalah bit ya. Nah, oke. Bit kemudian dikirim melalui media. Medianya bisa saja apa namanya wireless, kabel gitu ya di situ ya. Nah, dikirim melalui kabel komputer D ya, naik ya. Ini tetap fisikal, terus ini frame, network, transport, session, terus presentasi aplikasi gitu ya. Nah, itu pada ilustrasinya datanya dengan menggunakan oscillator ya. Terus ini beberapa OSI dengan device ya. Oke, jadi ada apa itu 7 layer kan. Nah, alat-alat itu ya. Ini ada router itu di layer network ya. Karena agak pinter ini. Terus kemudian yang bridge ya.
Terus kemudian ada bridge suite itu di layer data link. Ya, kalau suite mungkin dengan hub agak sama, cuman di sini suite itu bisa apa itu membagi aliran data ya. Kalau hub kan cuma langsung ditancapkan terus di broadcast gitu, langsung loss gitu ya. Nah, terus repeater itu untuk merepeat ya, merepeat sinyal. Bisa saja ini hub repeat ini dalam bentuk satu alat itu juga bisa juga. Ya. Oke, ini perlu diidentifikasi. Ini router yang paling pinter ini ya, karena ada di algoritmanya ada di situ ya, ada penyimpanannya gitu ya. Terus contoh lagi, misalkan ini enkapsulasi data ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, ini data kan di sini ya, dari, dari layar aplikasi ketika kirim email misalkan. Datanya terus dipecah-pecah ya, dan diberi header ya, di setiap bagian itu. Diberi header, diberi trailer, kemudian ini pecah-pecah. Jadi di ketika dikirim ke media jaringan, misalnya kalau 1 meter 2 meter atau dalam satu ruangan langsung tidak lewat router ya. Tapi kalau jaraknya jauh, misalkan antar Amerika dengan Indonesia, itu kan melewati beberapa router. Ya, routernya kan banyak ya. Misalkan kalau di fiber optik di Indonesia itu lewat Singapura atau lewat Pasifik ya, atau lewat satelit itu kan kita nggak tahu ya. Nah, di situ data dipecah-pecah, nanti lewat disatukan lagi nanti di tujuannya ya. Oke, ini transfer ke data berupa segmen-segmen ini dipecah-pecah ya. Kalau sampai di komputer tujuan, proses jadi tadi pembungkusan enkapsulasi, sekarang ini dibuka lagi ya, dilepas satu-satu. Nah, oke, nah baru nyampe di sini gitu ya. Nah, oke, ini prosesnya seperti itu. Kemudian di ini OSI, nah ini juga ada yang seperti ini, diberi, dikirim ya, nah, baru nanti sampai datanya sampai komputer tujuan gitu ya. Terus OSI layer ya. Nah, ini untuk memudahkan kita aja ya. Nah, oke, ini anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar gitu ya. Hanya berarti aplikasi ya. Ketika kita apa ini untuk memudahkan mengingat aja ya. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Hanya aplikasi, P-nya presentasi, S-nya session, terus transport ya nih. Terus network, data link, fisikal gitu ya. Oke, terus ini OSI dan router misalkan ya. Oke, ini ketika mengirim email ya dari aplikasi. Layar application masuk sini. Ini misalkan jaraknya jauh ya. Ada WAN ini Wide Area Network ATM, Asynchronous Telephone antar negara misalkan ya. Oke, ini dikirim terus ketemu router. Jadi router itu kan paling tinggi di sini di layar network. Ini router ya. Oke, ini naik ke network terus dikirim ke router tetangganya, dikirim lagi ke Ethernet LAN ya. Oke. Nah, ini IP, ini MAC-nya ya, MAC address. Jadi MAC itu ini loh alamat dari pabrikannya ya. Dari pabrikannya itu dibuat di situ ada standarnya ya.
Oke, ini perjalanan apa ini router ya, ada oscillator. Terus juga ini yang ini apa nih? Oh, ini sudah ya. Oke, oke sudah itu untuk router gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan lo ya, bisa langsung saja. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya. Saya bahas lagi yang aktivitas ke aktivitas 3 ya. Ya, oke. Ya lumayan ada 7 orang lah ya. 20 ya satu kelas ini ya. Ini yang hadir 6, 7 dengan saya ya. Oke, nah ini. Oke, saya lanjutkan lagi ke aktivitas ketiga. Ini tentang apa nih? Oh, ini perangkat ya. Oke, ini perangkat. Ini berarti pada perangkat jaringan ini berarti pada ini apa itu layar fisikal ya, kelihatan ini perangkat-perangkatnya. Oke, contoh di LAN gitu ya. Oke, untuk perangkat di jaringan LAN, lokal area network ini suatu gedung ya. Biasanya satu network ini ya. Di gedung di kecil-kecil lah ya. Di kampus ya, kalau lokal ini ya. Jadi LAN adalah jaringan komputer yang mengcover area lokal. Seperti rumah, kantor, grup di bangunan, gedung ya. LAN sekarang lebih banyak menggunakan teknologi berdasarkan ini EE 802.3 ini untuk kabel ya, pengkabelan. Yang 802.3 itu standarnya kecepatannya minimal itu 10 Mbps ya. Jadi awalnya wireless itu belum memenuhi standar kecepatan 10 Mbps throughputnya gitu ya. Tapi sekarang juga udah sama ya. Throughput WiFi sudah sampai ada yang 100 ke atas gitu ya. Ini teknologinya Ethernet ya. Yang umum ya ini ya 100 Mbps ya, fast Ethernet ya. Kalau ini Giga Ethernet. Ya. Jadi perbedaan mencolok antara LAN dengan wide area adalah menggunakan data lebih banyak untuk daerah yang kecil dan tidak memerlukan sewa jaringan. Tapi kalau kita terapkan ini di apa itu, kita terapkan untuk sekarang ya kadang eh, internet ya, misalkan kita ngirim email di teman kita sebelah gitu. Nah, itu juga sebenarnya sudah melewati berbagai jalur ya. Tapi tidak bisa disebut LAN, area satu ruangan itu nggak bisa ya. Konsepnya awalnya seperti itu ya. Karena ketika teman Anda menggunakan Indosat misalkan, saya menggunakan, Anda menggunakan Telkomsel udah beda ISP ya. Pasti lewatnya melalui ISP-nya dulu gitu. Nah, oke. Nah, ini sewa jaringan ini maksudnya kalau dulu ada nih sewa jaringan. Contoh dulu yang
awal-awal dulu sewa jaringan berarti bisa satelit itu sewa ya. Kalau untuk perusahaan yang memang tidak besar banget kan apa ya tidak menggunakan ya. Nah, yang itu punya apa ISP-nya yang satelit punya Elon Musk itu ya, Starlink itu ya. Nah, itu sebenarnya kan sama kayak relay, cuman dia satelit di orbit rendah ya. Jadi di orbit rendah itu sebagai pemancar di atas. Ya, kalau nggak salah itu sekarang 5.000 ya, ketinggiannya rendah. Tapi kalau satelit yang untuk militer dan lain-lain itu sudah di atas 10.000 ya. Karena kalau terlalu jauh juga ada latensi ya. Eh, Pengiriman datanya jauh terlalu jauh ya, maka itu satelitnya direndahkan. Oke, ini teknologi yang digunakan pada LAN, ada Ethernet dan IE802X. Ini jenis-jenis kabelnya ya. Terus teknologi token ring, ya Ethernet, token ring, kemudian fiber optik, fiber distribusi data interface, FDDI ini ya disebutnya ya. Oke. Jadi kalau Ethernet masih logam ya, jadi apa itu? Nanti yang akan kita praktekkan. Nah, ininya masih logam, tembaga gitu ya. Tapi kalau fiber ini eh, cahaya ya. Jadi cahaya ini kan paling cepat ya. Cahaya kecepatannya 300.000 ya. 300.000 kilometer per second ya. Oke, wide area network ini juga kawasan. Jadi perangkat luar ada tarian LAN IP, point to point protokol ya. Ini tadi ada frame relay, synchronous transfer mode. Tidak ada penyetaraan waktu nih ya. PVP ini dulu ada Sonet nih ya. Ya, ini ini yang kayak kabel bawah laut ya gitu ya. Fiber optik. Nah, ini teknologinya wide ya. Nah, sekarang medianya ya untuk jaringan LAN ini yang media terarah gate transit data atau serial line IP ya. Ini ada kabel koaksial, tapi sekarang udah jarang. Kayak kabel antena TV itu ya, koaksial ya. Ini awal dulu. Nah, terus twister pair, terus ini kabel yang Anda untuk tugas itu ya dipraktekkan ya. Nah, ini twister pair, kemudian fiber optik ya, fiber ini yang serat optik ya, cahaya gitu ya. Oke, yang non eh, nirkabel gitu ya. Nah, media tidak terarah non byte transfer data. Ini transmisi radio atau RF, radio frekuensi ya. Nah, ini menggunakan gelombang radio. Ya, jadi gelombang radio itu kan bisa membawa data. Ya, oke. Kalau di ini di LAN, wireless LAN itu menggunakan dua frekuensi, yaitu di 2,4 GHz dan 5 GHz ya. Nah, itu untuk radio. Radio itu non unlisensi ya. Jadi kalau menggunakan frekuensi di 2,4 GHz dan 5 GHz itu free. Tapi ketika Anda gunakan frekuensi lain itu berbayar gitu ya. Misalkan untuk televisi, radio FM itu izin ya. Nah, izin karena undang-undangnya gitu. Apa itu air, udara dan kekayaan bumi di dalamnya itu dikuasai negara gitu ya. Nah, itu di situ ini eh, kalau mau sewa frekuensi itu harus bayar ya. Televisi itu juga harus bayar ya. Atau seluler ya di ini 5G, 4G itu juga bayar.
Nah, kalau di wireless LAN tidak bayar 2,4 GHz. Jadi secara teori kan frekuensi semakin banyak atau semakin tinggi frekuensinya, itu data yang di bawah semakin banyak ya. Nah, itu kalau frekuensi itu kan jumlah getaran per detik ya. Nah, jadi misalkan per detiknya bisa membawa data berapa? Ada 2,4 GHz berarti itu berapa ya? 2.400.000 getaran ya gitu ya. Nah, nanti dijadikan giga mega ya, mega kan ribuan ya. Mega, kilo ya, terus hertz ya gitu. Nah, kenapa seperti itu? Nah, coba kalau frekuensinya semakin tinggi bisa membawa banyak data, tetapi dia ini apa itu tidak tahan ini terhadap halangan, tidak bisa jauh karena misal kena tembok, kena kena gedung itu kalau frekuensinya tinggi agak kurang bisa ya. Beda dengan ya kalau ada rumusnya yaitu ya lambda ya, lambda sama dengan F per frekuensi dibagi C, cepat rambat ini ya cahaya gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya di 2,4 itu kira-kira panjang gelombangnya eh, 12 12 cm itu ya. Nah, nanti bisa dihitung ya. 2,4 GHz dibagi dengan 300.000 kilometer per second ya. Nah, itu bisa nanti ketemu apa namanya panjang gelombang. Jadi kalau gelombang di laut, kalau gelombang kecil, gelombangnya kecil, ya jadi gelombang frekuensinya getarannya berdetaknya kan biasanya kecil-kecil ya. Kalau panjang gelombangnya tinggi gitu ya, nah itu kan bisa menyapu ada eh, batang batang kayu, terus kemudian ada perahu itu bisa tergulung gitu ya. Nah itu seperti itu ya. Terus juga ini komunikasi satelit. Nah, kalau komunikasi satelit ini sudah sejak lama ya. Dulu kalau kalau nggak salah itu ada radio SW ya. SW itu bisa dipantulkan di lapisan stratosfer kalau nggak salah itu ya. Nah, di situ radio BBC Belanda gitu di Inggris bisa nyampe Indonesia tanpa ini tanpa apa itu tanpa pemancar karena rendah itunya frekuensinya rendah ya frekuensi rendah dia panjang gelombangnya besar gitu ya. Nah, dan ada sifat-sifat gelombang ya. Kalau di kalau di apa itu wireless ya sama nanti. Sebenarnya gelombang itu bisa memancar pada celah sempit ya. Atau kalau dua antena di apa itu saling kirim itu ada namanya apa ini eh, Fresnel zone ya. Kayak lingkaran tapi cerutu gitu ya. Nah, itu paling enggak 60% jangan terhalang oleh gedung atau pohon. Nanti bisa mengganggu. Oke. Oke, nah itu mengenai apa itu aktivitas ketiga tentang perangkat ya. Nah, ya ada pertanyaan tidak ini? Saya crop dulu ya. Oke, ada pertanyaan tidak dari ke-6 peserta ini ya?
Ntar ini saya cropping dulu untuk apa ini? Untuk laporan ya. Loh, ini. Loh. Oke, kalau tidak ada, saya jelaskan untuk praktikumnya ya, mengenai juga ini mengenai apa itu tugas ya. Tugas baru tiga orang itu ya, tadi saya lihat. Tuh, kok ini ya? Sebentar. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan ke apa ini? Praktikumnya ya, sesi kedua. Oke, untuk praktikumnya, ini saya share dulu. Saya ambil bahannya ini dari LMS semua ya, dari e-learning semua ya. Oke, ini panduan praktek ya, ada jaringan komputer ya. Nah, ini kalau Anda praktek di sini kan apa itu? Oh, ini mengenai tugas ya. Jadi tugasnya kan membuat apa itu pengkabelan ya. Langsung saja ke sini nih. Ada pertanyaan tidak ini ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Langsung ke praktek ya. Jadi materi praktikum itu nanti tujuan belajarnya mahasiswa mampu membuat kabel jaringan dengan susunan straight dan crossover ya. Ada straight itu lurus, crossover silang gitu ya. Nah, oke. Terus mengecek dengan straight dan cross. Straight, ini straight saja ya. Tapi dua-duanya nggak apa-apa dilakukan dengan kabel tester. Nah, ini kalau yang enggak punya saya kurang tahu, pinjem atau beli gitu ya. Kabel tester juga murah ya, yang untuk ngetes. Kabelnya paling ya 8.000 itu sudah dapat ya per meternya. Terus ini, oh ya ini masih mau ngecek sambungan kabel crossover dengan kabel tester. Karena ini ada paling enggak ini praktekum pertama ini harus tahu ini. Nanti mampu menguasai ini ya.
membuat straight, membuat cross, ngecek kabel ya, cross dan straight ya. Oke, ini persiapan. Jadi alat-alatnya yang harus dipunyai itu UTP, RJ45, ya RJ45, konektornya, tang krimbing, LAN tester. Ya tambahan gunting lah nanti ya, harus punya gunting. Peralatan kabel twister pair ya, UTP ya. UTP ini singkatan ya, unshielded twister pair. Kalau STP shielded ya lebih kuat untuk outdoor. Jadi kena panas, kena hujan, ada pelindungnya ya. Nih, oke, unshielded UTP ya. Ini kabelnya ini ya. Ada 5 nih, saya bawa juga. Jadi yang belum apa itu namanya, belum mengerjakan tugas nanti bisa dibuat videonya. Ini bisa beli, ini paling ya ada yang 4.000 ada juga kabel, tapi kalau dipencet kopong gitu. Ini kabelnya, ya kabelnya kopong. Kalau ditaruh di luar cepat putus ya, terganggu gitu. Nah, ya kalau yang 10.000 lumayan lah. Ada yang lebih mahal lagi, yang built-in biasanya ya. Nah ini ada 8 ya, 8 saling berpasangan, makanya disebut pair ya. Hijau, biru putih, coklat putih, oranye putih, kemudian hijau putih ya. Jadi isinya 8. Nah, ini ada beberapa tipe kategori. CAT biasanya disingkat CAT gitu. Nah, ini kalau UTP untuk CAT 1, kategori 1, dan di badannya ini ada tulisannya CAT. Ya, kategori 1, ini untuk telepon umum ya. Yang bisa digunakan, kalau kategori 3, ini yang lama nih, Ethernet tapi yang 10-16 Mbps. Nah, yang umum ya ini ya, kategori 5 ya, CAT 5 ya. Ini apa itu? Fast Ethernet ya. Ada juga ada yang 5E. Ini untuk yang ya masih 5 tapi ini perbaikan kualitasnya ya. Entah itu agak tebal ya. Biar tidak kena ini panas, bisa panas cuaca maksudnya ya. Tidak mudah ngelupas gitu ya. Terus CAT 6 dan 7 untuk menghubungkan perangkat ini bisa sampai 600 Mbps. Nah, maka ini perlu disesuaikan kalau misalkan apa itu Anda dari SP dapat langganan internet dengan 500 Mbps, ya jangan gunakan yang CAT 5, gunakan yang CAT 6 gitu ya. Terus yang 8 ini sangat tinggi ya, sampai 43 gigabit per second-nya. Ini CAT 8. Nah, ini kabelnya ya. Nah, ini di sini ya ada apa itu kabelnya. Contoh CAT 6 ini ya. Nah, ini ada tulisannya ya kabelnya ya. Kabel 5E ya, standar 5E. Keterangan tulisan. Nah, ini pelindungnya. Kalau STP ya. Unshielded tanpa pelindung, STP dengan pelindung. Ya. Nah, ini. Terus ada yang model seperti ini, pipih ini juga ada. Ini konektornya ya. Terus RJ45 ini konektornya. Jadi kalau membuat nanti ini walaupun sama, tapi ini kekuatannya ya.
Ini isinya 8, nanti dimasukkan sini. Nah, tadi videonya saya lihat ini ya, nggak kelihatan ya, memasukkan kabelnya ke konektornya pada saat membuat ya. Ya, ini tang crimping. Ya, ini untuk kalau pas tidak punya tang crimping bisa ditekan ini ya. Jadi fungsi tang crimping itu kan logamnya ini menekan kabel, jadi terkoneksi ya. Nah, digunakan tang pemotong untuk ngupas ya. Nah, ini memotong kabel. Nah, ini contoh. Ini kelihatan nggak ya? Malah kayak teknisi ya. Oke, ini ya. Ini tang crimpingnya. Jadi nanti dimasukkan ya. Nah, ini guntingnya Pak, gunting aja nggak apa-apa. Terus tester ya, konektor RJ45 ya, nanti dimasukkan ya. Ini beli juga murah, 25.000 dapat kayaknya. Di Shopee atau di mana ya. Oke. Jadi yang paling sulit ya, kalau pengalaman saya itu ketika memasukkan kabel ya, kabelnya ke konektor untuk dikrimping itu kurang maju terus terkrimping. Nah, belum nyambung gitu ya, belum pas, harus dilihat lagi ya. Nah, oke, untuk kabel straight itu digunakan untuk eh, yang berbeda ya. Misal komputer dengan switch, switch dengan router ya, hub dengan router. Oke. Eh, router access point ya, ini modem ya. Ini peralatan yang apa yang berbeda ya. Device, dua device atau perangkat yang berbeda. Kalau misalkan yang sama itu pakai cross ya. Misalkan komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dengan hub, atau router dengan router. Tapi ini pun sekarang routernya sudah pinter, yang modern, pakai straight juga bisa. Karena kenapa ini harus disilang? Karena nanti di komputer kan misalkan urutan kabel nomor 1, 2, jadi yang dipakai cuma 4 ya, 1, 2, 3, 6. Nah nanti kalau transmit ketemu transmit kan nggak bisa, maka harus disilang ya. Oke. Nah ini urutannya ini. Jadi ada ini diurutkan ya. Kalau Pak jangan langsung pasangannya ya. Biasanya itu kalau langsung pasangannya eh, sinyalnya loss ya. Jarak yang jauh, cuman jarak yang pendek enggak masalah. Jadi kabel satu white, oranye putih oranye. Terus ketiga putih hijau. Terus keempat biru. Ini juga nggak digunakan ya, 45 ya. Untuk backup saja. Biru, biru putih ya. Terus ini nomor 6 green hijau. 78 juga tidak digunakan ya, sebagai backup atau untuk PoE ya, Power of Ethernet untuk powernya nih. White brown, ini brown ya. Oke, itu ketika akan melakukan seperti ini urutannya. Diurutkan, ini nomor 1. Kan ini kan RJ45-nya 8 pin ya. Ini 8 pin. Jadi ini oranye, oranye putih, hijau, biru, biru putih, hijau, coklat, coklat apa itu coklat, coklat putih, coklat. Nanti dimasukkan ke sini. Nah ini pada saat memasukkan ini yang kadang salah, sering salah di sini, nggak connect ya. Ini harus sampai mentok di sini, makanya ini harus dipotong ya, dipotong rata gitu. Kabelnya terus dimasukkan. Nah terus kemudian ini dimasukkan sini, terus ini sampai ini pinnya ini nancep. Nah, yang di crimping ditekan oleh tang nanti yang ini besinya ini. Oke, nah ini yang cross, nanti cross tinggal disilang aja. Ini kalau standarnya ini 1,3, di sisi yang lain nanti satu dengan ini. Berarti yang nomor 3 biru putih ya.
Nah, ini biru putih. Jadi 1326. Ya. Ini white green ya, di sisi silang. Tadi kan awalnya ini nomor 1. Tapi kalau mau membuat yang cross, itu ini menjadi nomor 3. Yang oranye ini menjadi nomor 1332, nomor 6 ya. Ini nomor ke apa itu 13 ini nomor 1 gitu ya. Terus ini menjadi 2 gitu ya. Nah, seperti ini ya, ini seperti ini. Jadi ujung yang satu tetap ya, ujung yang satunya ini yang crossnya. Kalau cross ya, kalau straight ya sama ujung satu dengan ujung lain. Ujung sebelah kiri, ujung sebelah kanan sama. Oke, seperti ini kalau straight ya. Jadi yang hanya digunakan itu sebenarnya ini 1326 ya. Ini tidak digunakan nih. Pin 4578. 78 sebagai POE kalau mau digunakan, dan 45 sebagai backup ya. Ini aturan straight, ini aturan cross. Nah, ini cross ya. Oke. Nah, ini juga mempengaruhi ya. Kadang itu ini terlalu panjang. Kalau terlalu panjang itu nanti konektornya nggak nyepet ini ya, kulitnya. Kalau tidak nyepet, nanti kalau waktu musim hujan kayak gini ya, nah ini dimasuki air nanti. Ya, kemasukan air, terus karat, terus jaringannya putus-putus. Nah, itu biasanya di situ ya, maintenance-nya. Jadi paling enggak yang bagus itu ya ini kira-kira 4 cm lah gitu ya. Kira-kira 4 cm. Nah, ini tinggal ini diurutkan sesuai urutan tadi. Terus, ini oke. OTP disusun, yang sudah disusun ya. Nah, ini diukur aja. Kalau masih ragu, ukur. Nah, ini dimasukkan ya. Ini RJ45 konektornya. Ini kalau ini juga murah ya. Tapi yang bijian mahal. Bisa 2000. Tapi kalau mau yang satu dus itu yang eh, satu dus isi 100 piece ya. Tapi mudah pecah. Saya sarankan kalau memang letaknya nanti akan menyulitkan untuk penggantian, beli yang ori gitu ya, atau yang bagus lah ya. Misalkan di atas gitu ya. Nah, ini nanti biar nggak naik-naik terus ya gitu ya. Nah, ini perlu di apa itu beli yang bagus. Nah, ini besi-besinya ini nanti yang akan dikerimping. Nah, ini sini ujung kabel terlihat jelas ya. Jadi dilihat lagi kalau ini baru di tengah sini, ini tidak sampai sini nanti akan tidak connect dan tidak berfungsi nanti ya. Nah, dikeliling dimasukkan terus ditekan sekuatnya gitu ya. Terus sudah itu dicek ya. Nah, ini contoh kayak gini ya. Terus juga ada ini. Nah, ini tadi punya siapa saya lupa, sudah mengerjakan tugasnya. Oke, sampai ini 2 ya. Satu-satu lalu straight ya. Oh, ini rusak ini kali. Jadi satu-satu nyala. Satu dengan satu ini kalau ini bisa. Nah, ini dipisah nih. Oke, kemudian lihat. Oke ya. Kalau ini nanti lanjut di ya ini untuk apa ini akses point ya, akses point.
Ini access point nanti bisa digunakan. Atau ini router ya, router tapi konektornya RJ45 semua, nanti kabelnya nanti di sini ya. Oke, ini nanti di sini nanti. Nah, jadi ini ke ISP-nya ini bisa dipancarkan ya. Oke, ini ada yang biru kadang ini. Ada pertanyaan tidak? Halo, masihkah di sana? Nah, intinya kalau cross, ya ini 1326 itu ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Ini izin, apakah tidak ada dibuatkan grup untuk kelas jaringan? Ya, dari UT kemarin dimaksimalkan ini ya, menggunakan apa itu? Menggunakan LMS ya. Kalau grup untuk diskusi ya silakan diketik di diskusi. Tapi kalau komunikasi dengan saya buka juga ya. Saya buka WA itu juga saya balas ya. Grup biasanya buat buat ini ya, apa? Buat konfirmasi atau diskusi. Kalau diskusi bisa di LMS ya, di e-learning ya. Itu ya. Biar terbaca gitu loh, terrecord ya gitu ya. Tapi biasanya kalau grup itu untuk konfirmasi ya biasanya ya. Oh ya, ini ada pertanyaan ya. Jika sudah selesai buat kabelan itu bisa digunakan di mana dan untuk apa saja. Nah, ini contoh tadi wireless ya. Ini apa itu menggunakan apa ini? Ini access point ya, access point. Ini nanti memancarkan sinyal wireless ditangkap HP atau laptop. Merahnya enggak jelas. Oke, ini mana nih? Ini ya, ini ya, ini. Nanti ditanyakan di sini ya. Nah, oke nanti di sini nancapnya. Ini kalau yang ini router yang biru, yang biru ini untuk masuk kalau di model router, kalau model access point tinggal nanti dimasukkan sini. Begini ya. Ini untuk mengantarkan data gitu ya. Nah, ini contoh. Oke, ini sudah dia jawab dari siapa ini? Umniyah Fitrah Kolbi ya. Itu jawabannya itu. Ya ada lagi tidak? Tidak ada ya. Oke, tidak ada ya. Oh iya, ini tugas ya, tugasnya ya. Coba. Ada yang mau membahas tugas tidak? Jadi tugasnya ini di aktivitas 6 ya. Sorry kok 64 ya. Ya, ini ada tugas ya. Nah, oke. Tugasnya yaitu nih.
pelajari panduan praktek, kemudian buat satu buah kabel straight. Jadi buat kabel straight, lakukan pengujian dengan menggunakan LAN tester. Tadi LAN testernya ada. Laporkan kegiatan praktek yang telah dilakukan mengupload link rekaman video. Ya, jadi membuat video ya, membuat video pengkabelan dari mengupas, memotong, memasang ke RJ45 sampai dites dengan LAN tester alat yang tadi ya. Nah, oke. Terus laporkan kegiatan praktek dengan upload link video. Boleh di YouTube boleh ya, atau di Google Drive juga boleh ya. Penting linknya ya bisa saya lihat gitu ya. Nah, videonya itu harus asli ya. Tidak boleh video download ya, harus video asli yang ada ini perkenalannya, tadi ada wajahnya, ada identitasnya mahasiswanya. Ini ada langkah-langkah praktek ya. Terus hasil prakteknya, terus ada kata penutup ya. Gitu ya. Nah, ini skornya maksimal 100. Oke, itu untuk tugas ya. Sampai tanggal 3 loh ya. Ini sampai tanggal 3 tugasnya. Ini sudah tanggal 29. Dan tugas ini ya. Tugasnya ini kalau tidak mengerjakan satu tugas saja itu gagal. Nah, ini ketentuan ini bukan saya loh ya, ini ketentuan dari apa itu UT-nya ya. Ada yang chat di LMS juga. Ini kok. Ah, oke, sebentar. Nah, oke. Oh, izin ya. Nggak bisa masuk ke web, jaringan kurang bagus. Ya, oke. Nanti mudah-mudahan saya bisa saya download nanti videonya, terus saya upload di YouTube gitu ya. Untuk dilihat lagi. Jadi yang bisa datang mudah-mudahan ini sudah saya record, nanti bisa apa itu bisa saya upload ya. Ya, ada yang menanyakan tugas tidak? Ada lagi nih. Linknya langsung aja ya. Langsung di copy terus di paste di jawaban. Nggak usah pakai PDF atau apa, nggak usah. Contohnya tadi mana ya? Penting link ya. Untuk link aja, link video. Tidak usah pakai PDF atau Word gitu. Penting saya bisa membaca nanti. Di komentarnya itu kan biasanya ya. Isinya ya. Isinya di komentar. Cara apa ini ya? Cara ngisinya ya. Ya kayak kayak forum itu loh ya. Kayak di forum itu Anda ngetik gitu ya. Coba di sini eh, saya akun saya nggak bisa untuk ini ya, pura-pura jadi mahasiswa gitu. Bentar ini tak coba dulu. Ini ininya bagaimana?
Nih, jadi masuk ini aja nih. Enggak, kabel crossover tidak. Yang diminta di tugas tadi straight saja ya. Nah, yang diminta di tugas itu straight saja. Nih, tugas ya. Nah, ini tugasnya nih. Buat satu buah kabel straight. Nah, ini yang A ini ya. Sininya nanti linknya dikumpulkan, nggak usah diupload atau di komentar ya, di komentar tugas itu. Ini tak contohkan nanti nilainya kelihatan. Nanti sudah ada yang saya nilai ya. Ini bisa dilihat. Nanti kalau saya buka nilainya kelihatan. Oke, sebentar, Kak. Ini bisa nggak ya? Nah, ini contoh ya, contoh aja nih. Ini saya share ya. Oke, ini contoh punya Siti Rohana. Ini belum nih ya. Di paste di sini aja ya. Nah, ini belum saya kasih nilai ini. Ini paste di sini linknya. Terus saya klik bisa link YouTube atau link apa, link Google Drive juga boleh. Yang isinya video ya. Ya, di sini. Kok banyak yang belum mengumpulkan tugasnya. Nilainya ya di nilainya kalau sudah saya nilai dibuka aja LMS-nya. Sudah saya kasih nilai. Kalau belum ngirimkan ya nggak ada nilainya ya. Belum ngirimkan tugas ya nggak ada nilai. Oh, belum diedit. Ya pakai ini software apa ini OBS ya bisa ya. Tadi banyak pakai HP, ada yang pakai HP. Pakai OBS ini juga enak kok. Ini kalau mahasiswa auto harusnya punya nih OBS ya. Nih OBS nih. Bentar. Oh sudah, oke. Nah, dilihat di LMS ya. Tadi ada 3 orang sudah bisa nilai. Ini pakai ini ya, pakai OBS ini ya. Untuk rekaman lebih enak nih. Nah, ini bisa ngerekam ya. Jadi nanti tinggal direkam atau langsung langsung streaming YouTube ya bisa. Nah, ini streaming ya, tapi harus disetting dulu ininya apa itu stream key-nya ya. Nanti di live streaming YouTube, stream key-nya ditaruh di sini. Nanti di live streaming langsung. Nah, ini start live streaming atau kalau start recording nanti file bentuknya. Kalau ini untuk Windows Capture ya untuk apa mengcapture apa itu halaman ya misalkan hanya browser saja atau PPT saja ya atau video nanti masukkan ini ya. Nah, ini misalkan kamera ya nanti kameranya dimasukkan lewat ini. Agak lebih komplit sih enak ini. Oh iya, jadi coba dilihat di LMS ya, Andri ya.
Ini waktu sudah 1 jam 47, masih ada 10 menitan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kalau tuh webnya siang itu nggak bisa ya, pada kerja ya. Kalau ini apa, tuh webnya seperti ini. Oh, siang kerja ya, oke ya, malam nggak apa-apa lah. Oke, saya kasih kuis ya, biar rame ya. Kuis tentang kita sudah praktek tadi. Oke, coba ini saya kasih kuis ya. Kuis pretest, post test. Oke, kita lakukan kuis ya. Ini saya ambil materinya dari praktek yang saya jelaskan tadi. Oke, silakan bergabung, masuk di ini, kahoot.it ya. Ambil HP-nya atau di browsernya, ketikkan kahoot.it. Oke, ini Andri sudah masuk. Yang lain silahkan bergabung. Ini versi gratis hanya sampai 10 orang ini. Tapi tadi yang masuk kan berapa sih? Hanya 6 ya. Yang lain saya tunggu. Cornelius sudah juga masuk ini. Omnia ya. Mau pakai barcode ya di scan aja barcode-nya. Desa ya. Sudah 4 aja. Ini ada berapa orang ya sini ya? Ada 8 ini ya. 8 dengan saya 7 lah ya. Ya oke, ini ada
7. Oke, enggak apa-apa nanti yang nyusul ya. Kita mulai ya. Oh, ini fitrotul udah. Masuk ini kahoot.it. Enggak usah www juga enggak apa-apa. Masukkan kode PIN game-nya, terus nama ya. Oke, saya mulai. Apa fungsi kabel straight? Silakan pilih jawabannya. Oke, satu jawaban. Yang baru bergabung langsung masuk aja nih, PIN game-nya di bawah ya. Oke, benar 4 ya. Oke, Andri ini yang paling atas ya. Ini papan skornya atau leaderboard-nya. Oke, kedua. Soalnya 15 ya. Oke, kabel UTP itu apa? Nah, oke. Jawabannya benar, kabel unshielded ya. UTP, unshielded twistor pair. Tanpa pelindung. Kalau yang ada pelindungnya shielded. Oke, ini masih memimpin Andri ya. Berikutnya, apa fungsi tang krimping? Oke, yang benar adalah potong dan jepit kabel ya. Next, keunggulan kabel STP dibanding UTP apa gitu. Oke, terlindungi ya gitu ya, betul ya. Ada satu yang keliru. Oke, Andri masih di atas. Ayo berikutnya. Apa itu RJ45? Konektor untuk Ethernet ya. Jawabannya yang paling tepat ya. Mungkin ada jawaban tapi yang paling tepat. Berapa pin pada konektor RJ45? Dua loh ya. Sorry 8 ya. 8, totalnya 8. Berikut, kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat apa? Cross ya. Oke, yang benar adalah sama ya. Perangkat yang sama, komputer dengan komputer, router dengan router gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Apa yang dilakukan LAN tester? Itu apa itu? Oke, cek sambungan ya. Apa ada yang putus apa tidak gitu ya.
Oke, berikut. Masih Andri. UTP untuk kecepatan 1 Gbps berapa? Yang paling tepat ya. Ya, oke, 6 ya. Kalau 5 itu untuk 100 Mbps ya. Kalau di atasnya itu di atas 5 giga, giga Ethernet ya. Ya, nomor 10. Apa tujuan utama panduan praktikum jaringan komputer? Oke, benar nomor 5. Oke, berikutnya. Apa yang harus dilakukan setelah memasang RJ45? Oke, nomor 4 ya. Ada yang jawab kabelnya dicat ya. Oke, masih Andri, nomor 1. Ya, apa warna urutan kabel TIA? Ya, UTP tadi ya. Ya, TIA white green ya. Oke, white green. Oke, ini Kuniah udah naik ya. Kabel twister pair itu apa? Oke, benar semuanya. Oh, ada yang salah ya. Koasial ya, salah ya. Pair berarti pasangan ya. Twister pair, pair pasangan. Oke, masih di atas, Andri. Oke, berapa panjang maksimal kabel UTP? Secara teori ya, kadang ya nggak sampai maksimum udah lost sinyalnya. Oke, 100 ya yang benar ya. Oke, 100 meter. Nah, oke. Pertanyaan terakhir, poin ganda. Apa yang harus dilakukan saat kabel tidak berfungsi? Nah, oke. Periksa urutannya, biasanya salah ini. Ya, kalau ganti kabel ya gantinya benar ya nggak apa-apa. Kalau gantinya salah gitu ya. Oke. Nah, siapa yang nomor 1? Oke, Andri. Oke. Nah, itu kuisnya ya. Oke, itu untuk kuisnya ya. Nah, ini.
Oke, saya rasa itu untuk ada pertanyaan lagi apa tidak untuk sesi terakhir ini sebelum saya tutup? Tidak ada? Nah, saya crop dulu yang terakhir ya. Ya, oke, cukup sekian untuk tutorial web malam ini ya. Terima kasih telah bergabung. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.